طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita untuk melanjutkan dari pembacaan kita dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah lil Hafidh Ibni Abid Dunya rahimahullahu taala. Kitab yang di dalamnya berkaitan erat dengan yaitu makarimul akhlak, hal-hal yang dapat melembutkan ya akhlak kita sebagai seorang muslim. Ya. Dan sebagaimana judul di dalam buku ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, itu sangat penting ya, al-ikhlas wan niyah, bagaimana seorang muslim itu dapat memanajemen ya dari berbagai aktivitas di dalam ibadahnya itu ikhlas lillahi azza wajalla ya. Kemudian dia juga menata dari setiap niatnya yang mana dia harus menunjukkan seluruh dari apa yang dia niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Maka judul kitab ini Al-Ikhlas wan Niyah, keikhlasan dan juga hal yang berkaitan dengan niat seorang hamba. Ini penting sekali ya, penting sekali. Dan memang Ibnu Abid Dunya barakallahu fikum, beliau itu adalah ulama muhaddis ya, murid dari para ulama besar di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tumbuh di Baghdad di saat bersamaan juga ya eh, perkembangan ilmu pada saat itu tumbuh ya. Tetapi beliau memfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhlak ya, yang berkaitan dengan suluk ya, yang berkaitan dengan akhlak, dengan suluk ya. Karena ini adalah penting ya, setelah seorang itu dia bertauhid ya, menjadi ahli tauhid, seorang muwahhid ya, dia harus melihat kepada akhlaknya, kepada adabnya, suluknya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di hadapan makhluk atau diperuntukkan untuk makhluk ya. Boleh jadi seseorang itu dia barakallahu fikum tampil dengan adab, dengan akhlak yang baik, dengan suluk ya, dengan perilaku yang luar biasa. Tapi ternyata semua itu hanya untuk makhluk agar dia dikenal sebagai seorang yang baik adabnya, akhlaknya seperti itu. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Taib. Kita sudah masuk ke asar yang ke-12 ya, dari melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya barakallahu fikum. Ya, asar yang ke-12. Baik, kita langsung bacakan. Haddatsana Daud ibnu Amr ad-Dabi. Dia berkata, haddatsana Abu Syihab, dia telah meriwayatkan kepada kami Abu Syihab. An Laits, dari Laits, an Muhammad ibni Wasi'in, daripada Muhammad ibn Wasi'. Dia mengatakan, idza aqbalal abdu ilallahi subhanahu aqbalallahu biqulubil ibad ilaihi. Masya Allah. Kata Muhammad ibn Wasi ketika beliau memberikan nasihat ini, beliau mengatakan,
ya, iza apabila aqbalal abdu seorang hamba, ya, kata para ulama ketika kata abdu dengan alif dan lam, ya, yang maksudnya adalah ma'rifah, itu maka seorang muslim, ya, seorang muslim secara khusus, ya, bukan seorang hamba atau manusia secara umum, tapi seorang muslim. Maka apabila seorang muslim itu dia menitik beratkan, memfokuskan tujuan dia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalnya, niatannya, ya, dia titik beratkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Maka aqbalallahu biqulubil ibadi ilaihi. Allah jadikan, ya, manusia itu apa? Menerima dirinya, ya. Allah jadikan, ya, diterimanya biqulubil ibad, dirinya di hati-hati manusia kepadanya. Dan antum perhatikan, al-ibad di sini juga dengan alif dan lam. Itu artinya apa? Secara khusus seorang muslim yang dia itu menitik beratkan tujuannya hanya kepada Allah, goyahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amalnya, dari seluruh ketaatannya, dia dari seluruh amal perbuatannya, amal solehnya, kecil ataupun besarnya nilainya, dia tujukan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan hati-hati manusia itu menerima terhadap dirinya. Al-ibad di situ bukan manusia secara umum, ya, karena itu mesti bertentangan. Tidak mungkin namanya seseorang itu mendakwahkan al-haq, kebenaran, at-tauhid yang menjadi lawan daripada asyirk, ya, kemudian mendakwahkan al-iman yang menjadi lawan daripada al-kufur, kemudian manusia menerimanya, mencintainya, menyukainya, ya, tidak mungkin. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang beriman nantinya yang akan menerima dirinya, dijadikan, ya, Allah jadikan hati-hati orang yang beriman itu menerima dakwahnya, ya, menerima dirinya, seperti itu. Maka Allah sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum, wahai masyarakat, ya, terimalah seruan dakwah tauhid, ya. Ini menandakan dakwah itu berat, ya, dakwah itu berat sampai Allah memanggil dengan harfun nida, dengan kata seruan, ya qaumana, wahai masyarakat kami, ajibu da'i Allah, terimalah dengan fi'lul amr, ya, terimalah seruan dakwah tersebut, ya. Maka yang otomatis akan menerima dakwah ini adalah orang-orang yang beriman, bukan ahlu syirik wal kufur, bukan ahlul bid'ah wal dalal, bukan ahlu tajahum wal irja, ya, bukan ahlul mudajjanah, ya. Bukan dari setiap firqah-firqah dalal, sesat, bukan, tapi ahli tauhid, ya. Dari kalangan orang-orang yang beriman nantinya akan menerima dakwahnya walaupun mereka tidak berjumpa, walaupun mereka belum bertemu, ya. Tapi ketika mereka mendengar seruan dakwah kepada tauhid dan sunnah, mereka menerimanya. Allah jadikan hati mereka mudah untuk menerima, ya. Jadi bukan maksudnya antum itu, ya, beramal soleh kemudian manusia jadi suka kepada antum, tidak. Itu bertentangan dengan hakikat dakwah, ya. Karena hakikat dakwah ini adalah terasing. Pengembannya itu apa? Akan diberikan ibtila, ujian. Dia akan merasakan gurbah dan juga kurbah, ya, keterasingan dan juga apa? Penganiayaan, ketertindasan, ya. Nah, itu yang disebut dengan al-ghuraba. Al-Islam apa namanya? Al-Islamu ghariban, ya. Islam itu asing. Wa sayuduna kama bada, dan akan kembali kepada awalnya, yaitu asing. Fatuba lil ghuraba. Maka makna tuba di sini kata para ulama itu adalah surga, ya. Maka surgalah bagi orang-orang yang terasing. Ya, jadi yang menerima dakwah itu ketika seorang muslim dia mengikhlaskan seluruh, ya, peribadahannya, dia mengikhlaskan niat-niatnya dari setiap amalannya, terutama dia di dalam apa? Ya, berdakwah misalnya, mengajak manusia kepada tauhid dan as-sunnah, walaupun tidak ada yang mendengar, walaupun tidak ada yang duduk di majelis, ya, itu hakikatnya seperti itu. Bahkan sekalipun hanya satu yang menerima dakwahnya,
Iya. Jadi al-ibad di sini adalah orang-orang yang beriman secara khusus, ma'rifah bil alif wal lam, dengan alif dan lam, seperti itu. Ya. Jadi kata Muhammad ibn Wasi, "Idza aqbala al-'abdu ila Allah subhanahu aqbalallahu bi qulubil ibad ilaihi." Ya, kapan saja seorang muslim itu dia ya menitik beratkan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan penerimaan bi qulubil ibad di dalam hati-hati orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, masyaallah. Ini pelajaran buat kita bahwa jadikanlah niat-niat kita itu kecil ataupun besarnya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda minal qawli wal amal wal i'tiqad. Antum haruslah menghadirkan keikhlasan di dalam diri antum. Ya, jangan pernah sekalipun antum itu barakallahu fikum berharap keridhaannya makhluk. Jangan pernah. Ya, sedikit ya atau kecilnya nilai dari sebuah amalan ibadah yang antum berikan di jalan Allah, jangan pernah sekali-kali antum memperhitungkan dengan kalkulatornya manusia, ya, jangan pernah. Ya. Baik. Kemudian asar yang ke-13 barakallahu fikum, haddatsana Abdul Malik, ya, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Malik ibn Ibrahim, haddatsana Sa'id ibn Amir an Hazm al-Quta'i an Abdul Malik ibnu Itab allati qal ra'aitu Amir ibni Abdi Qais fin naumi ay fil manam, artinya di dalam mimpi, ya. Aku telah melihat Amir ibn Abdul Qais Abdi Qais fi naumi, ya, fin naum, di dalam tidurku, di dalam mimpi maksudnya. Fakultu, ya, jadi ini adalah asar yang berkaitan dengan mimpi, ya, tapi antum jadikan ibarah di dalamnya, ya, antum petik ibrahnya untuk menjadikan pelajaran bagi kita bersama. Maka fakultu, aku katakan, ayyul a'mali wajadta afdala, ya, dia bertanya seperti itu. Sebuah amalan apakah, ya, yang telah Anda dapati dan itu merupakan amalan yang paling utama di sisi Anda, bagi Anda, ya. Ini dia berbicara di dalam mimpinya, ya, bertemu dengan Abdul Qais. Ya, jadi sebuah amalan apa yang telah Anda dapati sedangkan itu adalah amalan yang paling utama, afdal. Ya. Maka kata Abdul Qais, dia mengatakan di dalam mimpinya, ya, dia menjawab, ma urida bihi wajhullah. Tidaklah aku menginginkan suatu amalan itu naik kepada Allah kecuali amalan yang paling utama itu adalah apa? Ya, wajhullah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha, ya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'al min a'malina khalisan liwajhihil karim wa la yaj'al li ahadin fihi syai'. Amin Allahumma amin. Ya. Semoga Allah jadikan setiap amalan kita yang kita, ya, berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap amalan saleh kita itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah dijadikan, ya, amalan kita tersebut ternyata untuk seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu. Ya. Jadi kata Abdul Qais, ya, amalan yang paling utama itu adalah amalan yang dia itu mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling afdal, ya, ikhwah. Ya, sekecil apapun amalan antum, selama antum, ya, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan yang paling utama. Ya. Masya Allah. Jadi Amir bin Abdullah bin Qais itu adalah seorang ubad, ahlu ibadah, ya, seorang yang rajin dia dalam beribadah, taat di dalam beribadah, dan dia ahlul Basrah, ya, salah seorang masyarakat daripada kota Basrah, ya. Dan dia juga seorang yang zuhad. Selain ubad, dia adalah seorang yang zuhad, ya, seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud kepada dunia,
ya, seorang yang sederhana, ya, dia mengambil dunia itu sekedarnya, ya, bahkan dia menyedikitkan daripada mengambil yang halal. Nah, ini sifat orang-orang yang beriman, ya. Adapun sifat orang-orang munafik, orang-orang kufur, orang musyrik, ya, jangankan yang halal, yang haram, yang syubhat, ya, itu akan diambil oleh mereka, ya. Adapun sifat orang beriman, ya, perkara halal saja dia sedikitkan untuk diambil. Kenapa? Karena dia khawatir betul kapan saja waktu tiba itu dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sehingganya seorang yang alim itu akan sedikit sekali mengambil yang halal. Iya, padahal itu halal kan seperti itu, ya. Nalar kita akan mengatakan itu halal, ya. Silahkan diambil, tapi tidak bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berpandangan dengan pandangan yang dalam, ya, yang memiliki basiroh, yang memiliki apa namanya hikmah, ya. Mereka dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, insyaallah. Baik, kita masuk ke dalam asar yang berikutnya. Ikhwah barakallahu fikum. Asar yang ke-14. Hadatsana Muhammad ibn Bashir, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Bashir. Hadatsana Abdurrahman ibn Jarir, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman ibn Jarir. Qol, dia mengatakan sami'tu Aba Hazim yaqul, aku telah mendengar, ya, Abu Hazim dia mengatakan inda tashihid dhamair tughfarul kabair wa idza azama al-'abdu ala tarkil asam atathul futuh. Masyaallah, masyaallah. Maka kata Abu Hazim, beliau mengatakan rahimahullah, kapan saja seorang muslim, seorang hamba, dia senantiasa memperbaiki daripada hatinya inda tashihid dhamair, ya, tughfarul kabair, ya, maka akan diampunilah bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya, ya, baik dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, ya, Allah ampuni insyaallah taala. Ini adalah perkara taubat, taubat, inabah, ya. Maka ini adalah kewajiban seorang muslim, ya, untuk dia senantiasa memperbaiki daripada hatinya, ya. Kemudian wa idza azamal abdu ala tarkil asam, kapan saja seorang muslim, ya, tadi sudah disebutkan ketika alif lam itu kata pada kata abdu, maka itu maknanya seorang muslim, ya, seorang muslim, bukan seorang hamba ataupun manusia secara umum, tapi seorang muslim, ya. Kapan saja wa idza azamal abdu, seorang muslim itu dia berazam, bertekad, ya, ala tarkil asam, untuk dia meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, ya, al-asam itu dosa-dosa. Maka atatul futuh, Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan, ya. Dan di antara pintu kebaikan, ya ikhwah barakallahu fikum, seseorang itu diberikan hidayah untuk apa? Bertaubat kepada Allah, ya. Sebagaimana dalam surat apa? Di sepertiga malam, di waktu sahur dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil asharihim yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kebaikan di dalam menuntut ilmu, ya, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya, ketika Allah ridho kepada seorang hamba, maka niscaya Allah faqihkan baginya pemahaman agama, ya, Allah fahamkan baginya urusan agama, ya, dan banyak lainnya, ya, dan banyak lain daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ini adalah makna taubat sebetulnya, ya. Seorang itu dia memperbaiki daripada ad-dhamair, maksudnya hatinya, ya, dia bermuhasabah,
ya dia bertaubat, inabah, mendekatkan diri, bertaqarrub ilallahi subhanahu, di dalam waktu-waktunya dia beristighfar, memohon ampun, ya, kemudian dia bertekad kuat, ya, berazam untuk meninggalkan segala maksiat, dan ini adalah syarat daripada taubat, ya. Syarat taubat itu adalah apa? Meninggalkan dosa-dosa itu seketika itu juga. Itulah syarat taubat, ya. Kapan saja seorang itu dia tidak meninggalkan dari perkara tersebut, yaitu maksudnya dosa-dosa, maka itu bukan taubat namanya, ya. Jadi taubat itu bersegera meninggalkan dari perkara, ya, minal muharramat, dari perkara-perkara haram, ya, dosa-dosa besar, ya. Kemudian dari perkara kesyirikan, kekufuran, kesyirikan akbar, ya, nasallahu. Maka Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan, ya. Dan pintu kebaikan itu adalah istiqomah, ya, dia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan kebaikan seperti itu. Bukan sekadar orang itu dia bertobat dibukakan rezekinya, dia mendapatkan keduniawian, itu bukan pintu-pintu kebaikan, ya. Wa nablukum min syarri wal khairi fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan kebaikan dan keburukan itu fitnah. Ya, jadi fitnah itu bukan keburukan saja, tapi ternyata kebaikan itu boleh jadi fitnah bagi orang-orang beriman, ya. Dan kebaikan keburukan itu timbangannya adalah berdasarkan syariat, ya. Apa yang Allah, ya, jadikan itu kebaikan, keburukan, bukan berdasarkan akal-akalan kita dengan hawa nafsu kita, ya. Asa an takunu khairul lakum wa huwa, ya, syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu apa? Barakallahu fikum, menganggap suatu perbuatan atau suatu, ya, anggapan itu adalah kebaikan, ternyata itu keburukan untuk kalian, ya. Nasallallahu alaihi. Baik. Nah, jadi ini adalah pelajaran tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati, kemudian bertekad kuat untuk meninggalkan segala keburukan, ya, lillahi azza wajal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Baik. Kemudian asar yang ke-15, barakallahu fikum. Haddatsana Al-Haisam ibnu Kharijah, ya, telah meriwayatkan kepada kami Al-Haisam ibnu Kharijah. Haddatsana Abdur Rabbih ibnu Abdullah Al-Filistini, ya, telah meriwayatkan kepada kami hamba Rabbnya yaitu Ibnu Abdullah Al-Filistini, an maula, dari seorang budak, libni Muhairizin, ya, daripada Ibnu Muhairizin, anaknya Muhairizin, ya, disebut dengan Ibnu Muhairizin, ya. Ya, boleh jadi terkadang ibnu, kadang bin saja, ya, seperti itu. Jadi Ibnu Muhairizin ini namanya adalah Abdullah, seorang tabi'i, ya, seorang tabi'i, ma'ruf, ya, ma'ruf. Lakabnya Ibnu Muhairizin. Jadi dari budaknya beliau, ya, daripada beliau, ya. Beliau mengatakan, budaknya mengatakan, dakhaltu ma'a bani Muhairizin hanuta bazzazin, ba'i'u asyab, ya. Aku masuk ke dalam sebuah toko bersama dengan Ibnu Muhairizin, ya, yaitu toko penjual pakaian, ba'i'u syab, ya. Hanuta bazzazin, ba'i'u syab, penjual pakaian, seperti itu, ya. Penjual pakaian. Jadi budaknya ini meriwayatkan seperti itu, ya. Aku memasuki kepada penjual pakaian di sebuah toko, liyastariya minhu mata'an. Tujuannya adalah untuk membeli pakaian, membeli kain, ya, seperti itu. Maka farafa'a fis saum walam ya'rifhu, ya. Ternyata si penjualnya ini, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, farafa'a fis saum, ya, dengan sin, ya, bukan dengan sod. Kalau dengan sod itu puasa, saum, tapi dengan sin, yaitu menaikkan angka penjualan, ya. Jadi harganya itu dinaikkan, ya, karena mungkin dia nggak tahu, walam ya'rifhu, dan dia tidak mengetahui siapa yang membeli ini, ya. Si penjual ini dia nggak tahu siapa yang datang, padahal yang datang itu walinya Allah Subhanahu wa taala, yang punya makom kedudukan yang besar, ya. Tapi ternyata pedagang ini nggak tahu, maka dinaikkan harganya seperti itu, ya. Maka kata budak tersebut, fa asyartu ilaihi,
ya, maka aku berikan isyarat kepada penjual ini, kata si budak itu, ya, annahu ibnu Muhairizin, ya, bahwa tuan yang bersama saya ini yang akan membeli pakaian di sini itu Ibnu Muhairizin Abdullah, ya, seorang tabi'i. Antum nggak tahu? Seperti itu kira-kira. Ya, apa antum nggak ngerti? Nggak tahu? Ya, kalau yang bersama saya itu adalah Ibnu Muhairizin, anaknya Muhairizin yaitu Abdullah. Faqal, maka ternyata Ibnu Muhairizin ini mendengar, ya, daripada ucapan budaknya, ya, subhanallah, ini habis ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Mudah-mudahan suaranya terdengar insyaallah taala. Kemudian Ibnu Muhairizin ini mendengar, ya, budaknya berbicara demikian kepada si penjual pakaian tadi, ya. Maka Ibnu Muhairizin itu sedikit menaikkan suaranya, "Ukhruj," ya, kata beliau, "keluar kamu." Ya, "Inna manastari bi amwalina wala bi adyanina." Masyaallah. Ya, kata beliau, "Keluar kamu," ya, kepada budaknya maksudnya. "Keluar kamu, hanyalah kami ini, kita ini datang untuk membeli dengan uang kita, bukan dengan agama kita, bukan dengan ketakwaan kita, bukan dengan, ya, apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita berupa ilmu agama, kemudian kita beli itu pakaian dengan ilmu ini, bukan, tapi dengan uang, dengan harta kita. Kita punya uang untuk membeli." Ya, seperti itu. Ya. Padahal tujuannya baik, ya. Budaknya itu menyatakan, ya, "Wahai penjual, kamu nggak tahu siapa orang ini, ya, orang alim, orang yang dikenal oleh masyarakat," kan seperti itu. Tapi ternyata, ya, biqadarillah penjual ini nggak kenal, seperti itu. Maka ketika mendengar perkataan seperti itu dari budaknya, Ibnu Muhairizin ini marah, ya, mengatakan, "Keluar kamu, kita ini datang ke sini untuk membeli dengan uang, bukan dengan apa? Dengan agama kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan makom kita, bukan." Ya, ya. "Inna manastari bi amwalina wala bi adyanina." Masya Allah. Ya, ini pelajaran penting, ya, bahwa barakallahu fikum terkadang memang seharusnya bagi, ya, kaum muslimin itu untuk dia menghormati, ta'zim kepada ahlul ilmnya, kepada para ulamanya, kepada para penuntut ilmunya, ya. Bahkan seharusnya pemerintah juga barakallahu fikum memberikan beasiswa, ya, dan juga sedekah kepada para penuntut ilmu yang dia itu fakir dari kalangan fuqara. Iya. Ini pentingnya kita apa? Ta'zim, memberikan penghormatan kepada ahlul ilm sesuai dengan kadarnya, bukan untuk ya, diibadahi, bukan, tapi diberikan penghormatan sesuai dengan kadarnya, ya. Karena dari mereka lah yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama, batasan-batasan syariat, mengenal hudud Allah, mengenal halal dan haram, ya, menjadikan kita berilmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah peran para ulama, ya. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, sebagaimana hadis tersebut, ya, "Innamal ulama warasatul anbiya." Hanyalah para ulama itu pewaris para nabi, sedangkan para nabi lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, ya, tidak mewariskan dinar dan dirham. Maka siapa saja yang mengambil hal tersebut, dia telah mengambil hal yang banyak, ya. Dan juga pelajaran bagi para alim, bagi para ahlul ilm, bagi para penuntut ilmu, untuk dia tidak apa? Bersikap sewenang-wenang dengan keilmuannya, dengan kedudukannya, dengan makomnya, seperti itu, ya. Karena itu semua tidak bermanfaat ketika antum bermuamalah dengan masyarakat. Terutama ketika antum misalnya apa? Ingin membeli sesuatu, ya. Antum beli dengan uang antum, hasil kerja antum, ya. Hasil antum mencari maisha, ya. Seperti itu. Para nabi mereka itu mencari maisha, berdagang, ya, menjadi tukang kayu, iya. Meskipun secara waktu, secara keseluruhan waktunya dipergunakan untuk apa? Berdakwah, untuk belajar, untuk meneliti, untuk apa namanya? Ya, membagikan ilmu agama, tapi tidak meninggalkan dari kewajiban, ya, mencari uang, mencari rizki, mencari maisha untuk keluarganya, seperti itu, ya. Yang sedikit saja yang halal untuk mencukupi kebutuhannya, seperti itu, ya. Ini sikap bagi seorang alim, tidak berlaku sewenang-wenang. "Oh, saya ini alim ulama." Ya. Terus kenapa kan gitu? Ya antum mau beli, beli pakai uang, ya, beli pakai uang antum, hasil jerih payahnya antum. Iya. Bukan dengan agama, berjual agama, seperti itu, ya.
Ya, ini pelajaran juga bagi para ulama, bagi para ahlul ilm. Ya, masya Allah. Ya, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Taib. Kemudian asar yang ke-16, barakallahu fikum. Haddatsani Abu Hashim, ya, telah meriwayatkan kepada kami Abu Hashim. Haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Abi Al-Hawari, ya, Ahmad ibnu Abi Al-Hawari. La ilaha illallah. Haddatsana Al-Madda ibnu Isa Ad-Dimashqi. Qal marra Sulaiman Al-Khawwas, ya, Al-Khawwas bi Ibrahim ibni Adham, ya. Sulaiman Al-Khawwas, beliau melewati atau berjumpa dengan Ibrahim ibn Adham, ya, Ibrahim ibn Adham, ya, yaitu Abu Ishaq Al-Balkhi, ya, Abu Ishaq Al-Balkhi, Az-Zahid ma'ruf, Sadduq, ya, mata sanata isna wa sittin wa mi'ah atau ba'dal mi'ah, ya, 162 Hijrah ba'da wafatihi Nabi SAW, ya. Ibrahim ibn Adham. Jadi Sulaiman Al-Khawwas ini berjumpa dengan Ibrahim ibn Adham. Ya, wa huwa inda qaumin qad adafuhu wa akramuhu. Ya, sedang pada saat yang bersamaan ternyata Ibrahim ibn Adham ini tengah berada di suatu masyarakat. Ya, dan pada saat yang bersamaan masyarakat pada saat itu menjamunya, kemudian memuliakannya karena kedudukan Ibrahim ibn Adham, ya. Ini. Ya, jadi masyarakat pada saat itu benar-benar menjamu, memberikan jamuan, ya, melayani, ya, kemudian memuliakan Ibrahim ibn Adham karena memang beliau ini adalah seorang yang alim, seorang ulama. Akan tetapi ternyata ini ditegur oleh Sulaiman Al-Khawwas. Kata beliau, faqal ni'mas syai'u hada ya Aba Ibrahim. Ya, suatu nikmat ini wahai Aba Ibrahim, in lam yakun takrimatad din. Ya, suatu nikmat yang telah engkau dapatkan ini itu sebetulnya mulia apabila mereka itu memberikan pemuliaan atau penghormatan itu bukan karena agama. Paham sampai di sini? Maksudnya adalah barakallahu fikum, ternyata di sisi para salaf, para ulama, para alim ulama, para rabbani, mereka membenci apabila seseorang itu dimuliakan berdasarkan agamanya. Ya. Maka kata beliau, seandainya ya dari nikmat yang baik ini yang telah engkau dapati dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kemudian manusia itu memuliakan Anda, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nikmat apabila ternyata pemuliaan mereka itu bukanlah berdasarkan karena agama. Ya, boleh jadi mungkin ya mereka memuliakan antum itu karena apa? Karena kebaikan antum, karena ya antum itu apa bermuamalah kepada makhluk, kepada manusia itu dengan baik, saling membantu, ya saling menolong. Nah, itu mungkin suatu nikmat yang bisa diterima, ya, sehingga manusia itu membalas kan seperti itu kan, ya. Mungkin ini orang yang sangat baik, dia rajin, ya, apa namanya, gemar membantu sesama, menolong saudaranya, kan seperti itu ya. Maka orang lain pun membalasnya. Tapi kalau orang lain memberikan pemuliaan itu karena agama, ini sesuatu yang ya nggak disukai oleh para salaf, ya, nggak disukai oleh mereka, ya, karena mereka apa? Orang yang paling ngerti betul tentang tujuan, ya, tentang tujuan goyah mereka itu hidup, yaitu beribadah kepada Allah, dan mereka nggak mau ibadah mereka itu sia-sia begitu saja hanya karena apa? Tujuan mereka itu ya dipalingkan kepada makhluk, ya. Kalau kita mana mungkin kita kenal seperti itu ya, tingkat makom kita itu nggak sampai kepada mereka, pandangan tasawur kita, pemikiran kita nggak sedalam mereka, nggak sepanjang mereka. Ya, kalau kita mungkin ya alhamdulillah ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ilmu, kemudian manusia memuliakan kita, ini nikmat. Ya, tapi kalau mereka enggak. Jangan sampai karena agama yang ada pada kita, kemuliaan itu diberikan kepada kita karena agama. Ya, orang menjamu kita, memuliakan kita, ya melayani kita karena agama. Jangan sampai, ya. Nanti itu berpaling niatnya kepada makhluk jadinya, ya, kepada makhluk seperti itu. Kalau bisa antum dimuliakan oleh masyarakat itu karena kebaikan antum saja, jangan karena agama, ya, seperti itu. Baik. Jadi ternyata hal seperti itu tidak disukai oleh para salaf, ya.
Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kemudian asar yang ke-17, barakallahu fikum. Ya, asar yang ke-17. Kita lanjutkan bismillah taala. Haddatsani Yaqub ibnu Ismail qol, telah meriwayatkan kepadaku Yaqub ibn Ismail, kata Al-Hafidz ya Ibnu Abi Dunya. Haddatsana Hibban ibnu Musa, akhbarana Abdullah, akhbarana Al-Auza'i. Al-Auza'i kenal ya, insyaallah ma'ruf. An Yahya ibn Abi Katsir qol, yas'adul malaku bi amalil abdi mubtahijan. Kata Yahya ibn Katsir rahimahullahu taala, malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala bi amalil abdi mubtahijan, dengan membawa amalan seorang hamba dengan penuh kegembiraan, ya. Malaikat itu penuh gembira ketika membawa amalan seorang hamba. Fa idza intaha ila rabbih qol, namun apabila setelah selesai malaikat itu dari urusannya berjumpa dengan Allah dengan membawa amalan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kepada para malaikat tersebut, ij'aluhu fis sijjinin fa inni lam urida, ya, atau lam urad bihadza nasallallahu alaihi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat tadi, ya, jadikanlah oleh kalian itu dari amalannya fisijin, ya, di bawah yang paling dasar, di tempat yang paling bawah, ya, di tempat catatan amal yang paling bawah. Padahal tadi malaikat itu membawa amalnya dengan penuh gembira, kan gitu kan? Iya. Karena malaikat taunya apa? Seorang hamba ini mengerjakan amalan soleh, ya. Tapi ketika diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Allah berkata lain. Allah mengatakan letakkan amalannya itu di tempat yang paling bawah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni lam urad bihada. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menginginkan daripada amalannya seorang hamba ini. Ya, apa pelajaran yang bisa antum dapatkan, ya? Ma yustafadu min hadhihi al-qissah, ya. Apa yang bisa diambil faedahnya daripada kisah ini? Yaitu, ya, ternyata seorang hamba, bahkan malaikat sekalipun, telah mengira bahwasannya seorang hamba itu berbuat kebaikan, kecil ataupun besarnya. Sehingga ketika dibawa oleh malaikat catatan amalnya itu dengan penuh gembira, akan tetapi Allah ternyata berkata lain. Ya, Allah lebih mengetahui tentang hamba tersebut, sehingga sampai Allah mengatakan taruhlah amalan tersebut di bawah yang paling dasar, karena sesungguhnya fa inni lam urad bihada, aku enggak ingin dengan amalan hamba ini. Subhanallah. Allah campakkan amalannya. Ya, Wassalamualaikum. Allah musta'an. Ya Allah ya Rabb. Ya, semoga Allah jadikan amalan kita ini diterima, ya, sedikit atau banyaknya, ya. Walaupun amalan kita mungkin sedikit, ya ikhwah, barakallahu fikum, tapi kalau Allah terima itu adalah suatu nikmat yang paling besar, ya. Tapi kalau Allah enggak terima amalan kita, ya subhanallah. Sampai Allah katakan, aku enggak ingin dengan amalan hamba ini. Ya, bagaimana? Nah, Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha. Sia-sia amalan kita kalau Allah enggak ridho, ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Hadatsana Yaqub akhbarana Hibban, ya, telah meriwayatkan kepada kami Yaqub, telah meriwayatkan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami Hibban, akhbarana Abdullah, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, akhbarana Ibnu Abi Maryam Al-Ghassani Al-Damrah ibn Habib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu dia bersabda, innal malaikata yarfa'una
yarfa'una 'amalal 'abdi. Sesungguhnya para malaikat itu atau malaikat itu mereka telah naik membawa amalannya seorang hamba min ibadillah, dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fayukassirunahu wa yuzakkunahu, dan para malaikat itu membawa dengan penuh apa? Ya, gembira, dengan penuh pemuliaan, penghargaan, ya, eh, seperti tadi malaikat itu membawa dengan penuh gembira. Tapi ternyata hatta yantahau atau yantahu bihi haitsu syaa Allahu min sultanihi. Sampailah para malaikat itu mereka telah berhenti, ya, dari tugas mereka membawa amalan seorang hamba dari apa yang telah Allah kehendaki dari kekuasaannya. Fayuhi ilaihim, kemudian Allah mewahyukan kepada mereka, berfirman kepada mereka, annakum hafadzatun ala amali abdi. Sesungguhnya kalian itu bertugas hanya untuk sekedar mencatat amalan hambaku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, sesungguhnya kalian wahai para malaikat, tugas kalian hanyalah mencatat amalan hamba-hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sedangkan akulah, ya, yang maha mengawasi, yang maha menyaksikan dan melihat dari setiap apa yang telah dibuat oleh hamba-hambaku dari diriku sendiri. Ya, jadi Allah maha, ya, mengetahui dari setiap apa saja yang disembunyikan oleh seorang hamba, yang diniatkan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Malaikat nggak tahu, mereka cuma tugasnya mencatat saja, mencatat dan membawa. Adapun yang mengetahui apakah itu qabul ataupun mardud, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'abdi hada lam yukhlis li 'amalahu." Subhanallah. Ya, karena sesungguhnya hambaku tersebut, ya, hambaku ini dia tidak mengikhlaskan perbuatan amalannya untuk diriku daripada amalahu, amalannya. Maka faj'aluhu, jadikanlah oleh kalian itu fisijin, amalannya tersebut ditaruh di paling bawah. Kemudian qala ini kembali kepada siapa? Nabi SAW, ya. Qala di sini yaudu ila Nabi SAW. Maka Nabi SAW dia bersabda lagi, melanjutkan apa yang beliau sebutkan, wa yas'aduna bi amalil abdi min ibadillahi azza wajal. Kemudian para malaikat itu naik kembali membawa daripada amalan seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yastaqillunahu wa yahtakirunahu. Ya, dengan biasa saja malaikat itu tidak bergembira, tidak memuji, ya, tapi biasa saja karena malaikat melihat seorang hamba ini beramal sedikit boleh jadi, ya, atau mungkin nilainya tidak besar, ya, sebuah amalan yang biasa saja, tidak ada istimewanya seperti itu, ya. Jadi malaikat itu membawanya dengan penuh biasa saja, tidak ada pujian, tidak ada kegembiraan. Dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yantahu bihi haitsu ma sya'allahu, ya, sampai para malaikat itu telah selesai dari tugas mereka, dari apa yang telah Allah kehendaki, fayuhiyallahu ilaihim. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, ya, annakum hafadzatun ala amali abdi, seperti tadi, sesungguhnya kalian wahai para malaikat bertugas hanya untuk apa? Mencatat amalan hamba-hambaku. Tidak lebih daripada itu. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, sedangkan aku inilah yang mengetahui betul apa yang dimaksudkan, ditujukan, dikerjakan oleh setiap amalan daripada hamba-hambaku. Fadha'ifuhu lahu, maka lipat gandakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lipat gandakan dari amalan yang biasa, amalan yang mungkin tidak istimewa, amalan yang mungkin dikerjakan itu tidak rutin, bahkan semampunya daripada kehidupannya di sepanjang usianya, ya. Boleh jadi dia seorang fakir miskin, dia tidak bisa bersedekah, nggak bisa dia nggak bisa berhaji, terhalang dari haji, dia nggak bisa ibadah-ibadah besar, ya, dia nggak bisa berkurban, dia nggak bisa apa, ya, dia orang fakir boleh jadi, ya, boleh jadi dia hanya beramal senyuman kepada saudaranya, ya, tapi dia ikhlas lillahi azza wajal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan amalan tersebut, ya, lipat gandakan amalan tersebut. Waj'aluhu fi 'iliyyin, maka jadikanlah amalan tersebut di Eliyin, tempat yang paling tinggi, ya. Masya Allah.
Ini pentingnya ikhlas dan niat seorang ahli tauhid. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Insyaallah, insyaallah. Tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.